Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Hasan Ivanu akan menjelaskan tentang bahasa. Jadi mengapa bahasa itu ada? Di sini kita perlu ketahui terlebih dahulu bahasa merupakan suatu aspek yang paling penting untuk kehidupan manusia dan memiliki banyak fungsi yang esensial. Bahasa adalah sistem komunikasi yang begitu kompleks yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi, menyampaikan pesan, dan berbagi segala macam informasi. Juga bahasa merupakan salah satu ciri yang paling khas dan manusiawi untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bahasa itu juga merupakan alat komunikasi yang kita gunakan antara anggota masyarakat yang berupa sebuah lambang, bunyi yang dihasilkan oleh ucapan antar sesama manusia. Pengertian bahasa sendiri itu meliputi dua bidang. Yang pertama bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dari arti makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bahasa dapat dikaji dari dua aspek, yaitu hakikatnya dan fungsinya. Aspek yang pertama yaitu hakikatnya. Bahasa sendiri dapat dikaji oleh ahli linguistik. Secara garis besar, bahasa adalah sistem penyiaran semiotik yang terdiri dari unsur-unsur isyarat yang berhubungan dengan unsur-unsur itu. Jadi mengapa bahasa itu ada adalah mencerminkan bagaimana kita berkomunikasi dan mencapaikan informasi, dan disitulah kita membutuhkan bahasa agar informasi yang kita sampaikan kepada orang lain dapat dimengerti. Dan setiap orang memiliki bahasa-bahasanya sendiri. Seperti kita hidup di negara Indonesia, kita memiliki bahasa yaitu bahasa Indonesia, dan kita menyampaikan informasi menggunakan bahasa Indonesia agar orang lain dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan. Begitu pula dengan negara-negara lain, mereka juga memiliki bahasanya sendiri, yang dimana mereka menyampaikan sebuah informasi agar informasi tersebut dapat diketahui atau dapat disampaikan dan dimengerti oleh orang lain yang menerima informasi yang kita sampaikan. Terus menurut beberapa ahli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dituliskan bahwa yang pertama, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, bahasa itu merupakan perkataan yang baik dan sopan santun. Bahasa dan komunikasi itu memiliki hubungan yang sangat erat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa. Hubungan keduanya tercermin dalam pengertian bahasa menurut rumusan linguistik dan tinjauan komunikasi, yaitu sebagai alat atau media komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dan dengan sesamanya. Sebaliknya, komunikasi juga membutuhkan media, yaitu bahasa itu sendiri. Terima kasih. Saya Dharma Muhammad Pandava akan menjelaskan tentang bahasa menurut KBBI. Dalam KBBI dituliskan bahwasannya bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, serta mengidentifikasi diri. Dan juga bahasa merupakan percakapan atau perkataan yang baik serta sopan santun. Dan juga menurut Samsudin, bahasa memiliki dua pengertian, yaitu satu, bahasa ialah alat yang dipakai untuk membentuk suatu pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, dan juga sebagai alat yang dipakai untuk mempengaruhi serta dipengaruhi. Kedua, yaitu bahasa ialah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik ataupun yang buruk. Jadi kesimpulannya, bahasa ialah alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan manusia untuk menyatakan atau menguapkan pikiran, keinginan, dan perasaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa bahasa dan budaya merupakan dua hal yang berbeda.
namun memiliki hubungan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada yang berpendapat pula bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sehingga segala hal yang ada dalam kebudayaan akan tercermin di dalam bahasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan dan cara berpikir manusia atau masyarakat penuturnya. Keanekaragaman bahasa tidak dapat dipisahkan dari keanekaragaman budaya. Ditinjau dari segi budaya, bahasa termasuk aspek budaya. Kekayaan bahasa merupakan sesuatu yang menguntungkan. Kekayaan bahasa itu akan merefleksikan kekayaan budaya yang ada pada masyarakat pemakainya. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif dan subordinatif. Ada pendapat yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan adalah dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan adalah satu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Sehingga kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai saran. Sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia dalam masyarakat, yang artinya tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma budaya disebut sebagai etika berbahasa atau tata cara berbahasa. Etika berbahasa erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan, sekaligus menjadi alat komunikasi utama manusia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rahmatika dengan NIM 2121010033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa dalam kebudayaan di Indonesia. Nah, peran bahasa ini sangat penting bagi kebudayaan karena bahasa mempunyai peran dominan dalam perkembangan kebudayaan. Sependapat dengan Mardi Kantoro, Mas Sinaubur menyatakan bahwa bahasa menempati kedudukan yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa mempunyai aspek majemuk yang meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial dan kultural. Oleh karena itu, bahasa dan kebudayaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi antar satu sama lain. Bahasa dan kebudayaan ini mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Mainsbow dalam menyebutkan bahwa kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia, atau dengan kata lain, kebudayaan adalah mengatur interaksi manusia di masyarakat. Di sini ada dua macam hubungan bahasa dan kebudayaan, yakni bahasa adalah bagian dari kebudayaan, dan yang kedua adalah seseorang yang belajar kebudayaan melalui bahasanya. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua, ada perubahan bahasa secara eksternal. Perubahan bahasa secara eksternal yaitu perubahan bahasa yang berasal dari luar. Nah, menurut Pujo Sudarmo, perubahan secara eksternal yaitu perubahan yang diakibatkan karena adanya kontak suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, manusia saling berhubungan baik antar bangsa maupun antar etnis di suatu negara. Nah, aktivitas-aktivitas manusia tersebut didorong oleh berbagai kepentingan. Yang pertama ada kepentingan ekonomi, kemudian ada kepentingan politik, penyebaran agama, kehausan akan ilmu pengetahuan dan pertukaran seni budaya, serta adanya keinginan untuk menguasai teknologi baru. Nah, berbagai kepentingan tersebut menyebabkan adanya pertemuan dan interaksi baik antar bangsa maupun antar etnik, sehingga mengakibatkan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi itu saling mempengaruhi. Banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh masuknya agama Islam ke Indonesia, seperti kata musyawarah, kemudian juga sahih, kemudian juga ada ikhtiar dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan masuknya agama Hindu.
yang memperkaya begitu banyak kosakata bahasa Jawa dan Melayu yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, sebagai pengaruh penjajahan Belanda, telah banyak pula itu kosakata yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Adapun hal yang mempengaruhi bahasa secara eksternal yang tidak bisa kita pungkiri yaitu adanya kontak sosial dengan masyarakat yang lain. Nah, apalagi masyarakat Indonesia kan sebagian besar itu hidup dalam lingkungan yang multi etnik, yang sekaligus multilingual. Nah, adapun dampak dari keempat fenomena masyarakat multi etnik dan lingual yaitu bisa kita lihat dari masyarakat di Jember. Di Jember sendiri terdapat bahasa campuran yakni bahasa Madura yang dijawakan ataupun bahasa Jawa yang dimadurakan. Nah, sampai saat ini itu belum ada istilah tersendiri untuk akulturasi bahasa tersebut karena memang tidak ditemukan gitu. Jadi masyarakat mengistilahkannya dengan budaya Pandalungan. Tetapi itu bukan bahasa Pandalungan. Kalau misalkan kita lihat di Malang, itu kan lahir bahasa Jawa yang dibolak-balikan, kayak semisalnya umak, kadit, makam. Itu kayak seperti kamu tidak makan gitu, bahasa yang dibalik-balikan gitu. Atau juga di Surabaya terkenal dengan bahasa cuk-cuknya gitu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang perubahan bahasa seiring perkembangan zaman dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dan perkembangan bahasa, baik itu secara nasional maupun secara internasional, pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Perubahan bahasa secara nasional dapat dicontohkan dengan berubahnya bahasa-bahasa etnik, sedangkan perubahan bahasa internasional dapat dicontohkan dengan berubahnya bahasa ras. Nah, dalam perkembangannya, bahasa selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan zaman yang berkembang pula secara dinamis. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur bahasa dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Nah, menurut Puja Sudarmo, perubahan bahasa ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perubahan bahasa internal dan perubahan bahasa secara eksternal. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang perubahan bahasa secara internal. Perubahan bahasa secara internal merupakan perubahan bahasa yang perubahannya itu sendiri terjadi pada sistem gramatikanya. Selain itu dapat juga terjadi pada sistem fonologinya dan juga pada urutan frasa dalam kalimatnya. Nah, perubahan internal ini bermula pada perilaku para penutur bahasa yang menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, perubahan ini disusul dengan kecenderungan berinovasi pada kelompok masyarakat yang ada di sekitar penutur bahasa tersebut, yang kemudian perubahan permulaan ini lama-kelamaan dapat diikuti oleh perubahan-perubahan lain secara berantai yang akhirnya menjadikan bahasa-bahasa itu berbeda-beda satu sama lainnya. Oke, selanjutnya perubahan bahasa secara eksternal akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya terhadap bahasa di kalangan generasi muda. Yang pertama, terbentuknya pendalungan. Secara garis besar, sebuah bahasa terbentuk karena budaya yang berkembang. Adanya akulturasi suku Jawa dan suku Madura di daerah tersebut menghasilkan budaya dan bahasa yang unik. Sehingga sebuah bahasa terbentuk karena kedua penuturnya yaitu masyarakat Jawa dan Madura yang cenderung menggunakan bahasa itu masing-masing. Sehingga terjadi pencampuran kedua bahasa membentuk bahasa baru, yakni bahasa Jawa dialek Pendalungan. Penutur bahasa Jawa dialek Pendalungan kebanyakan berada di Jawa Timur, khususnya daerah Tapal Kuda, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Bahasa Jawa dialek Pendalungan yang disingkat BCP digunakan oleh penutur sebagai komunikasi sehari-hari yang khas dan unik, yang berbeda dengan daerah lain.
penutur BJP berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dengan aksen Madura. Dalam hal ini, penelitian bahasa Jawa yang berfokus pada dialek Pendalungan belum banyak dilakukan di daerah Probolinggo. Selanjutnya akan dilanjutkan presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Tiansa akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yakni menjelaskan tentang sub B, dampak bahasa Pendalungan di kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwasanya di Kota Jember itu ada yang namanya kebudayaan Pendalungan antara orang Jawa bertemu dengan Madura. Kemudian di Jember sendiri itu akhirnya terjadi yang namanya perubahan bahasa, yang awalnya bahasa sesuai dengan adat Jawa sendiri dan Madura sendiri. Ketika tercampur keduanya, maka muncullah yaitu bahasa Pendalungan atau bahasa anak Jemberan. Keunikan dalam bahasa Jemberan ada beberapa pengulangan kata dalam kata pengucapan tidak secara lengkap. Misal, lun-alun yang artinya alun-alun, ku melaku yang artinya jalan-jalan, dan lain sebagainya. Terdapat keunikan lain dari bahasa Jemberan dalam menciptakan kosakata baru seperti mat, sapaan akrab untuk teman. Terus seperti cek enggak ungkapan kata tidak. Boh, ungkapan keterkejutan, metaoh, sok tahu. Begitu banyak contoh dari kata Jemberan yang merupakan dari fragmentasi dari budaya Jawa bertemu dengan budaya Madura. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Humairah dengan NIM 212103010020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu terkait pentingnya budaya dan bahasa. Aloh Liliweri pada tahun 2003 mendefinisikan proses komunikasi antar budaya sebagai interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang dalam memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Adapun definisi yang mengenai komunikasi antar pribadi menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi itu terjadi apabila terdapat dua budaya yang berbeda dan kedua budaya tersebut sedang melakukan komunikasi. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi karena bahasa adalah sarana utama komunikasi dalam budaya tertentu. Nah, jadi penting untuk kita menyesuaikan keduanya satu sama lain secara signifikan. Nah, berikut adalah beberapa faktor mengapa pentingnya disesuaikan satu sama lain. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses komunikasi di mana pesan berhasil disampaikan dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, pemahamannya yang baik antara pihak yang terlibat dalam komunikasi dan minimnya kesalahpahaman. Kemudian dengan adanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka kesamaan arti untuk mencapai suatu tujuan bersama akan mudah tercapai. Nah, keadaan demikianlah yang menunjukkan berhasilnya suatu proses komunikasi yang berlangsung antara kedua belah pihak. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor mengapa budaya dan bahasa itu perlu disesuaikan dengan satu sama lain. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Yang dimaksud komunikasi yang efektif ini merupakan proses komunikasi di mana pesan ini berhasil tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Hal ini melibatkan dengan penggunaan bahasa yang tepat dan jelas. Poin selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai budaya. Saat kita berkomunikasi lintas budaya, penting untuk memahami dan menghargai budaya orang lain. Poin berikutnya yaitu membangun hubungan yang lebih baik.
Ketika bahasa dan budaya ini bisa disesuaikan dengan satu sama lain, hal ini akan membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas dalam budaya tersebut. Hal tersebut juga dapat menciptakan rasa saling pengertian, toleransi, dan kerjasama yang lebih baik antar budaya tersebut.